Nggak pengen ngalamin kejadian kayak gini di Great Wall? Ada loh tempat sepi di Great Wall. Mau tahu? Hari ini selain cerita tentang sejarah Great Wall, aku juga mau ngasih tip buat kalian yang rencana ke sana. Warning ya, warning. Buat yang ke Great Wall backpackeran, harus nonton channel ini sampai habis. Kajian Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Banyak yang bilang kalau ke Cina belum lengkap sebelum menginjakkan kakinya ke Great Wall. Mao Zedong pun terkenal dengan quote favoritnya, "Not reach Great Wall, not a good man." Yang artinya kalau belum ke Great Wall, bukan pahlawan. Great Wall ini salah satu bangunan yang masuk UNESCO Heritage Site. Bukan cuma itu, dia adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dengan panjang 21.196 km, Great Wall adalah tembok terpanjang di dunia. Cikal bakal Great Wall ini berasal dari 1046 sampai 771 sebelum Masehi. Di sini banyak ditemukan menara asap. Menara asap itu tidak tahu siapa yang nemukan, tidak direkod dalam sejarah. Cuman menara asap ini gunanya untuk ngasih tahu ada musuh yang datang. Satu asap, jedar, itu artinya 100 musuh datang. Dua asap, jedar, jedar, artinya 500 musuh datang. Ya kurang lebih kayak gitu. Tahun 689 sampai 675 sebelum Masehi, Raja Wen dari negara Zhou membangun menara asap yang ada temboknya, dinamakan Benteng Fangjiang. Ini dikarenakan Raja Wen ingin melindungi negaranya dari serangan negara-negara lain. Karena saat ini Cina waktu itu masih terbagi menjadi beberapa negara, belum bersatu. Aksi dari Raja Wen ini menginspirasi raja-raja dari negara lain untuk membuat menara asap yang ada temboknya juga. Tahun 221 sebelum Masehi, Kaisar pertama Cina yaitu Jin Shehuang berhasil mempersatukan semua negara menjadi satu negara, yaitu negara Jin di bawah kekuasaannya. Jin Shehuang ini melihat kok banyak benteng-benteng gitu di negaranya. Hal ini menginspirasi Jin Shehuang untuk membuat tembok yang menggabungkan antar benteng yang sudah ada. Tujuannya mestinya baik ya guys ya, untuk melindungi negaranya dari serangan suku Xiongnu. Hanya saja metode yang dipakai yang salah. Metode yang dia pakai kerja paksa, jadi banyak yang meninggal. Sampai ada dongeng ya guys, ada sepasang suami istri, Meng Qiangyu dan Fang Xiliang. Mereka baru saja menikah. Terus Fang Xiliang ini dipaksa tentara untuk kerja bangun Great Wall. Meng Qiangyu itu merindukan suaminya, tiap hari tiap malam merindukan suaminya. Akhirnya Meng Qiangyu ini bertekad untuk pergi ke Great Wall. Meng Qiangyu ini melalui hutan, gunung, sungai, badai, hujan, panas, sampai akhirnya Meng Qiangyu itu berhasil ke Great Wall. Dia cari suaminya kok nggak ada. Lalu dia tanya salah satu pekerja, "Pak, kelihatan Fang Xiliang nggak Pak?" Pekerjanya itu jawab gini, "Fang Xiliang ya sudah meninggal, ya sudah dipendam di sini Mbak mayatnya." Meng Qiangyu langsung syok. Dia menangis 3 hari 3 malam sampai tembok di Great Wall itu terbelah dan ia melihat mayat suaminya. Mendengar hal ini, Jin Shehuang marah besar. Dia kepengen menghukum mati Meng Qiangyu itu. Bawa sini, cewek itu bawa sini. Begitu Jin Shehuang lihat Meng Qiangyu ini cantik. Jin Shehuang kepengen memperselir Meng Qiangyu. Meng Qiangyu nggak mungkin kan bilang enggak. Meng Qiangyu bilang kayak gini, "Oke, sebelumnya ada 3 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, aku mau ngadain upacara untuk suamiku. Syarat kedua, upacara itu harus di jembatan yang tinggi, bawahnya laut. Syarat ketiga, yang datang ke upacara itu aku sama kaisar." Jin Shehuang merasa, oh itu bukan hal yang susah. Oke, diselenggarakanlah upacara untuk Fang Xiliang.
Setelah selesai upacara, Meng Tiang Nyiu lompat dari jembatan alias bunuh diri. Ini cuma dongeng ya guys ya, jadi nggak ada bukunya, cuma dongeng dari mulut ke mulut, generasi ke generasi. Jadi kalau someday kalian dengar cerita yang mirip-mirip kayak gini ya wajar lah. Namanya aja mulut ke mulut. Mulutnya orang kan ada yang nambah-nambahin cerita, ngurangi cerita, belok-belokin cerita kan ada. Untuk merekatkan batu bata, konon karena belum ada semen ya, jadi mereka pakainya tanah, air, telur, sama nasi. Sekarang kita bahas anak tangga di Great Wall ya guys ya. Anak tangga di Great Wall itu tingginya selutut-selutut gini, aslinya tingginya selutut-selutut gini. Mungkin ini disebabkan para pekerja itu kepengen cepet-cepet selesai, cepet bangunannya selesai, supaya cepet bisa dioperasikan itu Great Wall-nya. Toh nggak orang kan yang ke Great Wall bakal tentara-tentara yang notabene cowok dan fisiknya kuat. Dan konon satu tangga itu guys diisi 4-5 mayat. Sekarang Great Wall kan fungsinya sudah ganti ya, sudah beralih fungsi jadi tempat pariwisata, bukan benteng lagi. Anak tangga yang tinggi selutut-selutut itu akan membuat orang-orang yang sudah berumur dan anak-anak itu kesulitan untuk naik. Tapi jangan khawatir guys, pemerintah Cina itu peka akan hal ini. Great Wall sudah direnovasi, anak tangganya sudah ditambahi, sehingga bisa dijangkau oleh orang-orang yang berumur dan anak-anak. Tapi itu pun belum semuanya guys. Jadi masih ada tangga yang tinggi selutut itu, masih ada. Kalau kalian mau lihat masih ada kok, jangan khawatir. Kalau kalian tertarik dengan kisahnya Jin Shouwang, kemarin sudah aku bahas ya. Linknya aku taruh di description box di bawah ini. Jin Shouwang ini membuat Great Wall ini cukup sebentar guys, cuman 10 tahun aja. Tapi dia berhasil membuat Great Wall sepanjang 5.000 km. Dinasti Jin hancur, digantikan dinasti Han. Dinasti Han ini juga melanjutkan pembuatan Great Wall. Jadi dinasti Han ini memerintah 400 tahun dan dia berhasil menambahkan Great Wall sepanjang 6.000 km. Digantikan lagi oleh dinasti Wei Utara yang menambahkan Great Wall 1.500 km. Setelah Wei Utara, dinasti berikutnya dinasti Sui menambahkan 1.500 km. Setelah itu dinasti Jin, dia berhasil menambahkan Great Wall 3.500 km. Dan akhirnya dinasti Ming, dia berhasil menyelesaikan pembuatan Great Wall dengan menambahkan 4.500 km tembok. Dinasti Ming ini bukan cuma nambahin tembok aja, dia juga reparasi dari tembok-tembok sebelumnya juga guys. Dan akhirnya selesailah pembuatan Great Wall sepanjang 21.196 km. Ayo, siapa yang rencana ke Great Wall setelah Corona selesai? Dengarkan dulu tips ini. Di Great Wall ini ada 10 sesi guys. Pa Tai Ling, Ju Yongguan, Wang Huazheng, Jian Gao, Mu Tianyu, Gu Beiko, Jin Sanling, Sima Dai, Huang Yaguan, dan Shanghai Pass. Dari 10 sesi ini ada loh yang sepi banget meskipun high season masih sepi. Mau tahu? Sesi itu Jian Gao dan Gu Beiko. Kenapa sih kok bisa sepi gini? Ya karena masih liar, tempatnya masih liar, bangunannya 70% rusak guys. Jadi ya kayak gini nih modelnya. Nggak tak saranin sih kalian kesini, lah ngapain ya toh jauh-jauh ke Cina foto dengan latar belakang bangunan rusak. Di Indonesia aja banyak. Lalu kita beralih ke yang agak sepi, yaitu Sima Dai. Sima Dai ini kondisinya 50-50, separuh rusak, separuh bagus. Sima Dai ini satu-satunya sesi Great Wall yang buka malam hari. Jadi kalau kalian hobinya ngaret, daripada ke sesi Great Wall yang lain, yang tutupnya sore, lebih baik kalian langsung ke Sima Dai aja. Sekarang kita ke sesi yang agak rame. Agak rame ini karena sama pemerintah sudah diperhatikan, sesi ini sudah diperhatikan.
Jadi sudah dipermak, jalanan juga lurus, nggak terjal-terjal lagi. Yang tadi itu kan terjal-terjal kan ya. Ini sudah lurus, sudah mulus, sudah bagus. Buat foto-foto juga bagus. Yang pertama, Huang Yaguan. Huang Yaguan ini kenapa kok nggak rame? Ya karena jauh dari Beijing. Kalau naik mobil, nyetir, itu 3 jam dari Beijing. Jadi makanya Huang Yaguan ini tidak seberapa rame. Yang kedua, Huang Huacheng. Huang Huacheng ini juga tidak seberapa rame guys. Huang Huacheng ini bagus untuk kalian yang kepengen foto di Great Wall yang bawahnya itu ada danaunya. Silakan mampir ke Huang Huacheng. Yang ketiga, Shanghai Pass. Shanghai Pass ini ya nggak terlalu ramai juga. Ini biasanya buat kalian yang kepengen foto endingnya Great Wall. Jadi Great Wall ketemu laut. Silakan datang ke Shanghai Pass. Oke, sekarang kita masuk ke 3 sesi Great Wall yang paling ramai. Aku urutkan dari yang paling ramai ya guys ya. Yang pertama, Patailing. Patailing ini guys, ampun wis raminya. Wis modelnya kayak gini nih. Kalau kalian kepengen foto selfie dengan belakangnya lautan manusia, bisa nih, datang ke Patailing bisa kok. Patailing ini dalam 1 hari, kalau nggak ada corona loh ya, didatangi oleh 30.000 orang. Kenapa sih Patailing kok bisa rame banget? Karena Patailing ini deket banget sama Beijing. Dan karena Patailing ini rame banget, tempatnya sudah bagus, sudah banyak fasilitasnya, ada sinemanya juga, ada quote-nya Mao Zedong yang tadi aku bilang di depan, road not rich Great Wall, not a good man. Restonya juga banyak. Tempatnya, jalannya juga nggak terjal, sudah dipermak bagus oleh pemerintah di Patailing ini. Biasanya guys, kalau kalian ikut tur, pasti diarahin ke Patailing ini. Soalnya selain deket sama Beijing, di sini juga banyak tempat shoppingnya. Kalau Anda shopping, kalian juga seneng, tour guide-nya juga seneng. Maksud tour guide-nya seneng itu, kalau kalian shopping, dia bisa berhenti ngecepret sejenak, ya gitulah kira-kira. Tempat kedua yang ramai setelah Patailing, Juyongguan. Tempat ini ramai karena ini sambungannya Patailing. Deket sama Beijing masihan guys. Jadi dari 30.000 orang itu pasti ada yang kuat jalan ya. Dia langsung nembus ke Juyongguan. Andai kata ke Juyongguan ya nggak harus lewat Patailing juga kok. Anda naik mobil, kalian naik mobil langsung ke Juyongguan juga bisa. Tempat teramai ketiga di Beijing itu Mutianyu. Di Mutianyu ini tempatnya naik atas guys. Karena tempatnya naik atas, katanya orang-orang sih, ini tempat dengan pengambilan foto terbagus, pemandangan terbagus ya di Mutianyu itu. Jadi meskipun Mutianyu ini jauh dari Beijing, makanya termasuk ramai. Tapi kalian nggak usah khawatir, Mutianyu kan spotnya turis, spot ramai juga. Untuk ke atasnya itu nggak jalan kaki kok guys, naik kabel car, sudah difasilitasi oleh pemerintah. Difasilitasi itu maksudnya disediakan kabel car oleh pemerintah loh ya. Kabel car-nya ya tetap kalian bayar. Untuk turunnya ada 2 pilihan, bisa naik kabel car, bisa prosotan, namanya tobogan. Prosotan ini, anak-anak ini pasti seneng guys main prosotan guys. Kayak gini nih prosotannya. Jadi kalau ke Great Wall, silakan diincar bagian yang sesuai selera Anda. Mau backpackeran ke Great Wall karena budget terbatas? Nggak masalah sih, rutenya juga nggak susah. Tapi hati-hati ya guys ya. Ini Intan mau sharing sebentar. Intan punya saudara sedarah ya. Dia tinggal di Beijing. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bener-bener asli warga negara sana. Dia itu tahu guys, Intan itu kemana-mana itu suka backpackeran. Dia tahu. Intan ini suka backpackeran soalnya kalau ke negara orang nyasar, tanya turis, itu menurut Intan itu seni sih. Jadi Intan seneng kayak gitu. Nah, saudaranya Intan ini tahu kan kalau Intan seneng backpackeran. Dia sudah warning ke Intan. Intan, kalau ke Beijing jangan backpackeran, hubungi aku. Padahal dia bukan jasa tour and travel loh ya guys ya.
sampai bilang gitu. Terus dia juga warning lagi ke Intan, kalau ke Beijing nyasar jangan tanya orang, lihat aja GPS, bilangnya kayak gitu. Terus juga ya, di situs pariwisatanya Cina, situs resmi loh ini guys, kita juga di-warning loh. Orang-orang yang backpackeran ke Beijing juga di-warning, hati-hati ditipu. Soalnya banyak kasus ya, turis nyegat bis. Nyegat itu memberhentikan bis. Turis ini memberhentikan bis. Pak, bisa ke Patailing? Oh bisa, silakan masuk. Anda masuk ke bis, tapi nggak diturunkan di Patailing, diturunkan di toko souvenir yang mahal. Harus beli souvenirnya. Kalau nggak beli ya nggak dianterin ke Patailing. Ini guys, niatnya ngirit malah keporot. Kalau oke lah, uang nggak masalah. Masalahnya jengkelnya ini loh guys, sakit hatinya ini loh, merusak mood, nggak bisa tidur, ya toh? How could this happen to me? Ada lagi tip buat kalian, bukan cuma buat backpacker, buat semuanya yang rencana belanja di Great Wall. Ini tips shopping ya guys ya. Kalau Anda shopping di Great Wall, kalau Anda shopping di Beijing, pastikan barang Anda itu masuk kresek atau masuk packagingnya itu dalam pengawasan Anda. Jadi jangan sampai Anda pilih bajunya sudah diteliti, bagus. Anda ke kasir, terus selfie, ya aku beli baju, ditukar sama kasirnya. Begitu sampai hotel, dibuka, tengok, bajunya bolong-bolong. Sekian dulu tips dari Intan, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.